Dokter Detektif atau Doktip mengungkapkan insiden pelebrakan yang dilakukan oleh Sheila Saukia pada malam 17 Januari 2025 di rumah makan di Jakarta. Sebelumnya, video yang memperlihatkan Sheila Saukia sedang melabrak Doktip sempat viral di media sosial. Menanggapi kejadian tersebut, Doktip memaparkan bukti rekaman CCTV dari restoran tersebut yang menunjukkan detik-detik kedatangan Sheila bersama rekan-rekannya. Dalam rekaman CCTV yang ditampilkan, Doktip menunjukkan keberadaan tas biru di bawah mejanya. Selain itu, Doktip juga mengungkapkan bahwa terdapat pihak dari rombongan Sheila yang mengaku sebagai aparat penegak hukum. Kejadian ini disebutnya telah mengganggu pengunjung restoran, bahkan pintu restoran sempat ditutup selama insiden berlangsung. Doktip juga mengungkap bahwa pihak Sheila sempat mematikan lampu restoran yang semakin memperkeruh situasi. Atas insiden ini, Doktip melalui kuasa hukumnya Haryadi Harding telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pemaksaan yang disertai ancaman kekerasan. Diketahui insiden ini bermula dari review yang dilakukan oleh Doktip terhadap produk skincare milik Sheila Saukia. Dalam reviewnya, Doktip memeriksa satu persatu produk untuk memastikan apakah semuanya telah terverifikasi BPOM. Pada awalnya, semua tampak baik-baik saja. Namun, Doktip kemudian menemukan adanya produk tanpa keterangan tanggal kadaluarsa, komposisi, dan izin edar. Hal ini memicu ketidaksenangan dari pihak Sheila yang kemudian langsung mendatangi Doktip secara langsung di restoran tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kak Sheila dilaporkan oleh dokter detektif. Siapa yang di sini yang mantengin berita Kak Sheila dan dokter detektif? Kira-kira kalian setuju nggak sih kalau Kak Sheila ini dilaporkan ke polisi? Kira-kira menurut kalian ini Kak Sheila salah apa enggak? Soalnya kemarin itu dia segerombolan melabrak dokter detektif. Banyaklah ceritanya Kak Sheila ini. Nah, sekarang kamu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Semoga Polda Metro Jaya segera menindak tegas, apalagi sepertinya kayak premanisme. Jangan dibiarkan premanisme seperti ini. Kan sekarang ada kepolisian, kenapa Kak Sheila nggak lapor polisi aja kalau memang dokter detektif ini berbuat merugikan perusahaannya Kak Sheila, ya kan? Ngapain kamu labrak-labrak? Banyak laki-laki juga. Itu labnya itu, Masya Allah. Ini bro, kalian ini perilaku premanisme apa seperti apa? Menurut kalian ini harus dibiarkan atau diapain nih orang, ya kan? Harusnya tidak boleh dipertontonkan atau berperilaku seperti ini. Ini premanisme menurut saya. Kalau menurut kalian seperti apa? Kenapa? Ini perempuan satu orang dilawan dengan beberapa orang laki-laki dan perempuan. Banyak banget. Ya, menurut kalian setuju nggak sih kalau dokter detektif melaporkan Kak Sheila? Ya kan? Menurut kalian Kak Sheila salah nggak sih? Itu di komen ya. Komen. Semoga media sosial kita diisi dengan edukasi yang positif sehingga kalian makin pintar, bisa jualan yang sesuai dengan ajaran. Kalau kita Islam kan sesuai ajaran Islam, tidak boleh merugikan orang, harus jujur lah intinya, ya kan? Kalau setuju komen di sini. Malam-malam lihat live Doktip sama Sheila Saukia marah-marah sama Doktip yang cuman berdua sama asistennya sama supirnya, terus supirnya ditahan, terus Doktip harus melawan dia dengan bala-balanya. Siapa yang nonton live-nya tadi? Doktip yang digituin, gue yang kayak tercengang, kayak gue nonton Doktip kayak lucu banget anjir, dayang-dayangnya. Doktipnya kalem gitu ya, tapi yang dari pihak sana dayang-dayang itu premansuri. Nah kalau kayak gitu kan udah nggak usah ribut di sosmed lagi, udah lapor-laporin aja nggak. Biasanya sih yang menang yang kalem ya, bukan yang keluar-keluar. Disebut apa pas ketemu malah diem gak keluar-keluar lagi. Hei, lihat aja itu ramean buat busa. Kayak tawuran anak SMP anjir. Masih Januari dramanya udah kayak gini.
Jujur saya itu tidak terlalu mengikuti antara overclaim apa persingkiran yang terjadi di Indonesia. Tapi saya mau mengeluarkan pendapat dari huru-hara yang terjadi tadi malam. Menurut saya si Doktif ini keren. Gimana nggak keren? Semuanya udah emosi jiwa, dia santai aja. Ini loh guys, gitu santai tenang gitu. Emang bener ya, mentalnya si Doktif ini bukan kaleng-kaleng. 400.000 yang nonton udah pada gemes gitu. Dia masih santai, tenang gitu. Yang menangis asistennya itu. Yang saya sesalkan, negara ini adalah negara hukum. Kenapa diselesaikan dengan cara seperti preman? Kalau memang masing-masing merasa benar, tempuhlah jalur hukum. Di mana kamu dapatkan produk itu? Di mana? Dasar beraninya keroyokan doang. Coba buktiin kalau emang produk lu tidak merugikan masyarakat, ngapain kayak harus rombongan gitu, kayak rombongan sirkus gitu nyerang satu orang gitu. Terus juga lu bilang bahwa 20M gitu ya. Mana buktinya, tunjukin, jangan keluar-keluar gitu ya. Selama ini storynya Selena kayaknya orangnya lembut gitu ya. Ternyata barbar. Sama timnya tuh mana siapa tuh yang cowok yang teriak-teriak di mana? Helen, ntar lu dilaporin Doktif, bingung lu pada. Kata gue gitu ya. Gak paham gue mah. Terlalu barbar, nggak sesuai sama branding yang lu selalu sampaikan di masyarakat lewat sosial media gitu ya. Sorry to say, enggak deh kalau mainnya keroyokan gitu. Nggak dulu. Mundur nggak Wir? Kenapa nggak berani one by one? Kalau memang merasa dirugikan, ya atas statement, atas review yang dilakukan Doktif, yang katanya pencemaran nama baik lah, yang katanya gara-gara itu usahanya kemudian ia laporkan. Kenapa kok kayak tidak seperti orang tidak terdidik, mempersekusi di tengah jalan, mempersekusi di tempat umum seperti itu? Itu bukan contoh orang yang terdidik. Laporkan, pakai jalur upaya hukum. Satu lagi itu sepertinya semalam ada orang yang dipanggil Polda Jatim tidak hadir alasan sakit, kok ada di situ. Pak Kapolda Jatim itu ada Pak, sehat Pak, siap untuk dipanggil Pak. Ya, Doktif, barisan Doktif sangat banyak yang support ya, jangan khawatir. Pastinya saya percaya yang salah akan tetap salah ya, yang benar dan kebaikan akan tetap benar. Banyak banget FYP antara dokter, detektif, dan juga Sheila Shokya ini. Ya, ini sih kalian tahu kan perselisihan para owner skincare yang katanya di overclaim oleh dokter, detektif. Dan ini tuh masih panjang banget nih ya dramanya. Nah, mereka ini kan memang diundang sama BPOM. Ketemu dah nih mereka berdua. Dua-duanya ini sama-sama saling bikin live ya. Tapi ya yang terjadi tuh malah keributan gitu. Nah di sini ya Mbak Sheila Shokya ini ya marah-marah gitu. Dia menanyakan kalau misalkan dokter, detektif ini beli produknya itu di reseller mana gitu. Dia pengen tahu. Tetapi di sini untuk dokter, detektif tidak menjawab semua pertanyaan dari Sheila Shokya dan juga timnya. Sheila Shokya juga mengakui kalau misalkan omsetnya ini jadi turun gitu semenjak ada perselisihan skincarean ini. Ya gue sih penasaran aja sih sebenarnya ujungnya ini kayak gimana. Yang menang ini siapa gitu ya. Menurut kalian siapa nih yang bakal menang ya, Sheila Shokya atau dokter, detektif? Kita liatin aja ya, pantau aja TikTok. Gila ngeri banget mainnya keroyokan anjir kayak preman. Berapa lawan berapa tuh ngeroyok Doktif tuh anjir, kesian banget Doktif semalam guys. Buat kalian yang nggak nonton live ini semalam, gue ceritain sedikit ya kronologisnya. Jadi mereka berdua itu habis pulang dari BPOM buat pertemuan lah, ada acara. Diundang lah permasalahan skincare di Indonesia ini. Dan Doktif di situ kembali nge-review salah satu produk skincare yang berbahaya yang diduga punyanya si SS. SS nggak terima ngelabrak Doktif di rumah makan. Tahu kalian yang dia bawa berapa orang? 1 RT. SS di sini minta Doktif buat jujur dia dapetin produk tuh dari mana. Kalau orang pinter mana mau jujur? Kenapa gue bilang begitu? Lah dia kan dapat dari salah satu reseller nih, diduga nih resellernya si SS nih. Kalau Doktif kasih tahu tuh reseller siapa, ya pasti diamanin dong resellernya. Makanya negara kita negara hukum, kata Doktif, kalau mau apa-apa ya tinggal lapor polisi ada.
Gak usah pakai acara grebek-grebek kayak gini anjir, kayak kampus. Sorry ya keceplosannya, tapi gimana gue ngelihatnya agak gedek aja gitu. Yang pertama, kalau memang gak salah, kenapa tantrum? Mana anak buahnya heboh semua di sini, mana laki-laki yang jadi-jadian. Hei, kalian itu laki-laki ngelawan perempuan loh, walaupun ya tingkah kalian kayak gini, tapi kalian tuh laki-laki loh. Dan kalau mereka nggak salah, tinggal lapor polisi, aman, selesai permasalahan sebenarnya. Nggak usah pakai ngehadang mobil orang nggak bisa lewat. Dokter semalam itu nggak boleh pulang, mobilnya dihadang, nggak boleh lewat, supirnya nggak boleh masuk mobil. Apa hak mereka kayak gitu coba? Tapi gue salut banget sama dokter yang nenangin asisten dia di waktu di mobil, dipeluk loh, malah asistennya nangis, dokternya yang nenangin. Gue nggak tahu dia bisa sekuat itu dari mana ya. Asli, yang nonton semalam pasti siapa yang setuju, coba kalian komen di bawah deh. Nah, kita bercerita sedikit ya. Ini kalian mendukung SS atau dokter detektif alias doktif. Semalam itu aku begadang sampai jam 3 karena ngelihat doktif lagi live. Kayak seru, kayak tegang gitu. Apalagi pas dia nelpon Nikita Mirjani gitu loh, adikku gitu loh. Best. Seharusnya semalam itu ada si Rasman. Kalau ada si Rasman itu tambah seru. Untung si Rasman itu nggak ada. Kalau si Rasman itu ada kemarin itu, tunjuk dari situ kita lihat ya, yang dewasa siapa, yang elegan siapa. Ya, aku itu tidak membela SS, tidak membela doktif juga, karena aku nggak kenal dua-duanya, aku nggak suka juga dua-duanya sebenarnya. Cuman aku suka pembawaannya doktif semalam itu kayak penuh senyuman, tenang, ya itulah kedewasaan orang gitu ya. Aku salutnya aku di situ, walaupun dia diserang sama cong-cong gitu ya. Kalau orang lain itu mungkin udah panas, itu udah bogem gitu. Dia itu sengaja menahan dirinya biar lawan-lawannya bereaksi dan bisa dilaporkan. Itu best gitu, bagus banget caranya. Nah, kalian juga bisa belajar dari situ. Kalau ada yang nyinyir, senyumin aja, tambah panas kan kalau disenyum-senyumin kayak gitu. Itu caranya. Oke, kita jadilah orang yang tidak terlalu banyak seperti ini. Malu kali ya. Nggak tahu aku mau ngomong apa sih sebenarnya. Udahlah ya kayak begitu. Well, sudah ya.